Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai KPTKers, berjumpa kembali dengan saya masih di podcast KPTK. Ini masih dalam serial KPTK punya pelatihan ya, KPTKers. Ya, tapi ini agak berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kita banyak membahas terkait pelatihan-pelatihan apa saja sih sebenarnya akan diadakan oleh KPTK di tahun 2023. Nah, ini berbeda nih. Nanti yang datang di sini adalah industri tempat teman-teman atau KPTKers nanti akan melaksanakan kegiatan pelatihan dan juga magang nantinya. Ya, untuk itu di sesi kali ini kita sudah menghadirkan dua orang expert kita ya. Ini dari Iduka dalam bidang kelautan. Ya, saya perkenalkan satu-satu nih. Ini yang pertama ya, ladies first Pak ya. Yang saya perkenalkan Ibu dulu. Ibu Risdaria. Ya. Beliau adalah program manager di Maritim Training Center Karya Persada Muna, Sulawesi Tenggara, Bu ya. Iya, Pak. Iya. Kemudian yang kedua, Bapak Frank Boy Hareva. Ya. Betul, Pak. Beliau adalah instruktur pertama dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan atau BP3 Medan, Pak ya. Betul. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Iya. Baik. Senang berada di sini, Pak. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Saya sebenarnya mau bertanya ini perjalanan ke sini ini kayaknya lumayan tadi perjalanan dari sini. Enggak kepikiran tadi dalam hati kalau tidak muncul dalam benaknya Bapak Ibu ini jangan-jangan nanti saya diculik ini di tengah jalan. Soalnya perjalanan dari sini mulai dari kota kemudian melewati hutan, lewati lembah, lewati sungai akhirnya baru nyampe di tempat kami. Kita, ya. Sehat-sehat semua ya Bapak sehat, Ibu. Ya. Sehat Bapak. Iya. Bapak Ibu ini kita akan bincang-bincang sedikit ini terkait dengan pelatihan yang akan diadakan oleh KPTK. Kemarin teman-teman sudah kami bekali informasi terkait dengan kegiatannya seperti apa. Saat ini kami menghadirkan Bapak Ibu sebagai expert kali ini, sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, kemudian mungkin juga sebagai tempat magangnya nanti Pak ya. Ini pertama di Maritim Training Center Karya Persada ini kepada Ibu Risda ini. Gambarannya Maritim Training Center Karya Persada ini seperti apa sih Bu? Ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ini lembaga kami itu merupakan lembaga di mana bergerak di bidang kemaritiman. Bidang kemaritiman. Dan alhamdulillah MTC Karya Persada ini merupakan salah satu lembaga diklat yang memang yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya. Dan alhamdulillah sudah diaproval oleh Kementerian Perhubungan. Sudah dapat approval ya. Nah, kami itu berjalannya sudah sekitaran 6 tahun. Sudah 6 tahun? Ya, alhamdulillah. Kami kemarin baru-baru lagi perpanjangan, alhamdulillah disetujui lagi sama Kementerian Perhubungan. Perpanjangannya itu per 5 tahun atau ya, per 5 tahun Bu ya? Ya, gitu. Kami di sana itu pengambilan sertifikat ya. Sertifikatnya itu beda-beda. Ada BST, AFF, MEVA, CRB, SAT, rating, ya? ada banyak. Beberapa yang bisa banyak. Ya, jadi alhamdulillah kami juga sudah agak banyak pengambilan sertifikatnya. Jadi kalau semacam mau pengambilan paket ya langsung boleh ke kantor. Boleh dia ke MTC. Iya Pak. MTC Karya Persada ini. Iya Pak. Ya, sedikit gambar mungkin terkait dengan MTC Karya Persada. Oke, kita beralih ke Pak Frank ya. Saya panggil Pak Frank. Boleh. Ya, boleh Pak. Terkait dengan BP3 Perikanan Medan ini Pak, seperti apa sih keseharian di sana? Terima kasih Bapak. Sebenarnya BP3 Medan ini salah satu PT di bawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kita bergerak di bidang teknis dan manajerial, di mana BP3 Medan ini tempat untuk melaksanakan pelatihan dan penyuluhan, di mana program kegiatan kita sebenarnya bukan cuma di bidang kelautan aja Bapak. Kita juga ada di bidang lain, ada di bidang pengolahan. Pengolahan. Iya, ada bidang permesinan, kemudian ada bidang budidaya. Kemudian di kantor kita juga ada teman-teman penyuluh yang tentunya akan bersama-sama dengan masyarakat ya. Jadi binaan masyarakat di lokasi. Nah, untuk lokasi kita itu ada di 9 provinsi, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Oh, Iya, lumayan banyak ya. lumayan. Iya. Jadi kita hampir semua Iya. Sumatera Utara, Bapak. Heeh. Kecuali ya mungkin Lampung itu masih belum bergabung dengan kita karena itu masih bergabung di Balai Tegal. Oh, di Iya, Tegal ya. Tegal, Tapi Bapak. lumayan juga sebenarnya Lampung ke Tegal itu. Ya, memang Iya. seperti itulah Pak, wilayah kerja Kondisinya kita. seperti itu, Pak Iya, ya. Iya. Ini tapi kesehariannya itu mungkin kebanyakan melayani umum ya sebenarnya ya. iya, Iya. Misalnya betul. kalau di Karya Persada itu biasanya yang dilatih di sana, Iya, dari umum. iya dari Ada umum. juga memang dari sekolah. Iya. Maksudnya ambil sertifikatnya Iya. kan untuk perala anak-anak. Jadi Iya. ambil sertifikatnya, tapi kebanyakan juga umum. Kebanyakan Karena umum ya. karena dari kapal-kapal juga yang lain itu kan mereka hanya baru sekedar dapat Mhm. sertifikat standar. Iya. Jadi mereka pengen upgrade Iya, jabatannya. pengembangannya itu Lumayan lagi ambil lagi sertifikat Iya. di kami gitu. Oke. Ini kan terkait dengan pelatihan yang akan diadakan oleh KPTK ini. Ini kalau saya nanyanya kayak gini, Pak. Kenapa sih mau menerima pinangan KPTK untuk dijadikan tempat pelatihan ya di tempat Bapak Ibu itu? Monggo silakan siapa yang mau duluan jawab ini. Dari Iya, saya mungkin. iya boleh silakan. Kalau menurut saya KPTK itu kerjasamanya ya. Iya. Kerjasamanya dengan kami itu, kami kan di sini memiliki pengembangan SDM yang iya. tapi di bidang kemaritiman. Jadi menurut saya KPTK itu ya programnya menurutku agak bagus bukan agak tapi bagus ke kami. Maksudnya kerjasamanya ke kami karena kami bisa juga memberikan sertifikat supaya yang dari KPTK ini bisa pengennya misalkan mau ke kayak misalkan mau lanjut ke maritiman, jadi bisa gunakan jasa sertifikat dari kami gitu. Oke, kalau dari Pak Frank? Ya, dari kita ini kan sudah kerjasama kali kedua sih, mungkin kedua, iya ya? kali kedua. Ya namanya di Pinang ya itu kan kabar baik ya Pak ya. Memberikan kontribusi juga ke kita. Kontribusinya satu ya kita mengenal LPTK lagi, bahwa kita bisa bersama-sama lagi teman-teman yang sebelumnya mungkin sudah beberapa tahun belakangan tidak ketemu ya kita bisa ketemu lagi. Nah, kegiatan kemarin kita laksanakan di tahun 2017 kalau tidak salah Bapak. 2017 ya? Iya, itu yang untuk kegiatan kealihan ganda ya, sesi 2. Iya. Jadi ini kabar baik untuk kami lagi bahwa kami masih bisa dikasih kepercayaan untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman di LPTK untuk menyukseskan kegiatan yang nanti akan dilaksanakan. Nah, tentunya namanya kita di dalam organisasi pemerintahan, siapapun kita menerima ya Pak, bukan cuma masyarakat yang menjadi tupoksi utama kita untuk memberikan pelayanan, kita juga mencari mitra untuk ya berkolaborasi dan mungkin bisa sama-sama bekerja sama. Ya. Baik Pak Frank. Ini ternyata setelah perbincangan ini saya baru tahu ini sebenarnya. Kerjasama ini bukan yang pertama, bukan Pak, pertama ya. ya. Kali kedua begitu pula dengan MTC Karya Persada ya. Iya. Iya, kalian ganda tahun 2017 itu Pak. 17 apa 2018 ya kalau tidak salah ya. 2017 2018 kemarin ya. Iya. Berarti sudah ada pengalaman dengan KPTK sebelumnya. Dulu namanya masih LP3TK KPTK Pak. Iya, makanya saya salah ngucap nih Pak. Sekarang namanya BPP MPP KPTK. Iya. Beda dikit sih, tapi memang agak ribet mengucapkannya Pak. Singkatan huruf yang terlalu panjang. Iya. Ya, tapi berarti semuanya sudah punya pengalaman ya sebelumnya menghadapi guru ya. Walaupun sebenarnya tupoksi utamanya mungkin lebih ke umum, tapi ada pengalaman-pengalaman sebelumnya menghadapi guru itu. Kalau ada yang bisa dibagi mungkin pengalaman-pengalaman bertemu dengan guru atau melatih guru ya dibanding dengan melatih teman-teman di umum ini seperti apa ini? Iya. Silakan mungkin dari Mbaknya lagi. Monggo silakan ya. Selalu. Kalau di lembaga diklat itu kan kami juga punya instruktur. Jadi mungkin saya tidak turun langsung ke gurunya. Saya pasti hanya cukup melayani dari masalah konsumsi atau dari masalah-masalah kecil gitu.
memang cukup beda sama siswa Iya. kan. Apalagi kalau guru kan kami memang membedakan dari konsumsinya, dari cara kami berkomunikasi, Iya. karena kan lebih tua, Iya, iya, iya. lebih ya maksudnya karena dia juga kan dalam kutip guru, jadi Iya. maksudnya mengajar Iya, juga. mungkin masih ada Ah, pengalaman-pengalaman iya, sudah punya iya. pengalaman sebelumnya ya. Jadi kami sebenarnya kemarin itu malahan dapat pengalaman baru, Iya. ternyata oh beda Iya. gitu. Jadinya Beda. saling sharing gitu Bu ya. Jadi sharing, jadi pengalaman Iya. dari guru-gurunya bisa sharing ke Iya. kita juga bisa gitu. Iya betul. Kalau dari BP3 Medan seperti apa Pak? Ya, pada intinya sih hampir sama ya Iya. seperti Mbaknya ya. Iya. Ya, kita punya pengalaman baru di mana Bapak Ibu guru ini mereka punya pengalaman tersendiri ya untuk membina siswa, Iya. memberikan Iya. pelajaran kepada siswa. Nah, tentu kan kita harus bisa menyesuaikan ya, Iya. yang notabene-nya kita ini berhadapan dengan masyarakat. Nah, sekarang kita berhadapan dengan seorang pendidik, Pendidik ya. ya, yang konteks maaf kata nih kita ini bisa jadi seperti ini ya mungkin berkat-berkat mereka, bapak-bapak Iya, ibu iya, nanti betul, yang betul. jadi peserta ya. Tapi namanya kita saling berbagi pengalaman, mereka juga memberikan pengetahuan yang baru ya untuk Iya, kami. yang baru. Dan tidak tertutup kemungkinan yang seperti saya sampaikan tadi bahwa ada hal-hal baru juga yang bisa kami dapatkan sebagai instruktur di BP3 Medan dari Bapak Ibu peserta yang sebelumnya yang sudah pernah hadir Iya. di tempat kita. Yang mudah-mudahan nanti peserta, Bapak Ibu peserta yang akan kembali datang ke tempat kami itu bisa memberikan pengalaman baru, Iya. pengetahuan yang baru dan Iya. bisa saling berkoordinasi Iya. dengan mereka. Iya. Sama-sama bisa nanti saling sharing ya. Iya, Saling betul Bapak. memberikan umpan balik. Iya. Iya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pelatihan-pelatihan yang akan diadakan oleh KPTK nanti sepertinya. Ini nanti saya pertama di MTC Karya Persada. Nanti seperti apa sih bentuk pelatihan yang akan diadakan atau dilakukan, atau mungkin ilmu-ilmu apa yang mungkin akan diberikan nanti kepada Bapak Ibu guru nanti. Kalau di MTC Karya Persada terkait dengan pelatihan ini ya BST, Iya, kemudian AFF, AFP dan MEVA itu ya. Iya. Iya, seperti apa ya itu Bu? Mungkin teman-teman KPTK ini penasaran ini. Nanti seperti apa di sana ini. Kita buka kisi-kisinya dulu. Iya, kisi-kisinya dulu ya. Pasti kayak kemarin Iya. ya, kalau untuk prosesnya pasti kayak kemarin punya jadwal gitu ya. Kemudian pasti di sana juga kan instruktur itu dari kami itu dari beda-beda, ada yang dari Syah Bandar. Iya. Oh, iya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman Iya, yang pengalaman ya itu. dan ada juga kapten kapal, kapal yang memang lintasannya sudah luar negeri Oh, gitu iya, Pak. iya. Pengalamannya sudah luar biasa. Luar ya. biasa ya. Kalau yang kemarin itu guru-gurunya cukup agak gimana ya, merasa beda karena belum pernah tahu ternyata dari ambil sertifikat BST itu ternyata pelajarannya ya sangat penting, di mana kita lompat saja dari mau lompat ke air itu memang punya teknis, punya cara tertentu supaya hanya itu pelajarannya bagaimana cara pertolongan pertama di kapal, bagaimana kita apa dulu yang memang harus diselamatkan begitu Pak. Karena misalnya itu dari satu aja, misalnya dari lompatnya nggak sekedar loncat mungkin kita mikirnya itu menyelamatkan diri dari kapal, misalnya kalau mau terjun dari sekedar terjun aja, padahal sebenarnya ada tata cara atau ada mekanisme tersendiri gitu. Untuk urusan itu. Kalau di BP3 seperti apa Pak nanti? Ya, tentunya sudah tersusun skema ya atau jadwal ya, mungkin sudah ada informasi sebelumnya ke kami bahwa nanti yang akan dilaksanakan di BP3 Medan itu terkait dengan pengoperasian alat tangkap, dan rancang bangun alat tangkap. Dua itu Pak ya? Dua, ya. Jadi mungkin nanti setelah dirancang, dibuat, mungkin nanti akan dioperasikan. Ya. Jadi biar kita bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu peserta nanti bahwa ternyata teknik pengoperasian alat tangkap ini seperti ini. Nah, informasi-informasi itu nanti juga mungkin yang bisa diteruskan oleh Bapak Ibu peserta kepada siswa didiknya mungkin ya. Betul. Nah,
Tidak tentu kemungkinan Pak bahwa teman-teman yang menjadi peserta nantinya ini adalah yang juga mungkin punya pengalaman ya. Nah, Iya, bisa nanti jadi kita ya. itu yang saya seperti sampaikan sebelumnya, kita nanti akan saling sharing di sana. Iya. Iya. Iya, luar biasa, nanti akan Iya. mendapatkan teman-teman KPTK nanti Iya. akan mendapatkan saling dapat pengalaman yang baru, kemudian bisa saling sharing-sharing informasi juga, Betul. mungkin ada yang terbaru dari teman-teman guru atau Iya. dari balai, tapi biasanya sih dari balai atau dari Iduka itu yang lebih Yang update lebih- gitu. Terkait teknologi-teknologi atau Iya. informasi-informasi yang terbaru. Iya. Oke. Tapi memang sih kalau pengalaman dari teman-teman guru Pak ya, terutama teman-teman di kemaritiman itu, kebanyakan sih memang dari atau tidak ada juga sih beberapa yang tidak punya basic Iya. kelautan Ya. atau kemaritiman sebelumnya. Tapi mungkin lewat pelatihan-pelatihan seperti ini kemudian bisa diupdate ya. Ya. Kemudian diberikan pemahaman-pemahaman Iya. kepada teman-teman, memperdalam lagi misalnya. Apalagi kalau mereka yang sudah expert ya, kemudian mungkin sudah lama meninggalkan kapal nih Pak ya. Iya, Mungkin sudah lama. ini hal yang baru lagi Iya, mungkin hal menurut yang baru mereka, lagi. ya. Jadi mereka tetap bisa mendapatkan update-update ya, Ya. terkait dengan dunia pelayaran nantinya. Ya, ini Pak, kalau pandangan dari Balai sendiri sebenarnya terkait dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, seberapa penting sih kalau menurut Balai atau dari tempat-tempat pelatihan ini dari MTC Karya Persada itu, kalau melihat pelatihan-pelatihan seperti ini, apakah sesuatu yang positif atau mungkin ada yang perlu diperbaiki? Ya. Seperti apa ini? Siapa Ya, dulu? saya selalu Silakan. Ya. Silakan lagi Mbak. Iya. Tadi bagaimana pertanyaannya? Iya. Ini kalau menurut Ibu ya, Heeh. menurut Mbak di ininya di Heeh. tempat pelatihan yang dibuat oleh KPTK seperti ini sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya? Iya. Apakah menurut di ini pelatihan yang biasa saja, perlu apalagi Iya. dikembangkan lagi seperti apa, atau memang pelatihan-pelatihan seperti ini yang harus banyak-banyak dilakukan atau itu kan kepada guru? Iya. Iya. Ya menurut saya penting ya, karena kan bukan cuma mendapat pengalaman atau pengetahuan baru, tapi mendapatkan juga sertifikat dari kami. Apalagi dalam bidang kemaritiman. Di kementerian saja itu jika ingin melanjutkan lagi ke dunia kemaritiman itu kan punya peraturan memang harus memiliki sertifikat gitu Pak. Jadi ya bisa mendapatkan sertifikat pendukung. Iya. Gitu. Oh, berarti memang ini penting ya sebenarnya mereka mengikuti yang kegiatan atau pelatihan seperti ini. Sertifikatnya juga ini kan tidak semata-mata harus di kapal, tetapi bisa juga misalkan ingin tes apa, bisa juga pakai menggunakan sertifikat yang kami terbitkan gitu. Iya. Karena kalau lihat juga sih SMK sekarang kan beberapa juga diantaranya sudah mulai melengkapi fasilitas mereka, kemudian menuju ke approval. Tujuannya mereka sih sebagai anak-anak ya, luaran ini nanti bisa melakukan pelatihan-pelatihan dan dapat sertifikat dari sekolah sendiri. Iya, harapannya kalau diadakan di sekolah bisa menekan biaya nantinya ya. Tapi harus punya instruktur dulu. Ini harus dilatih oleh balai-balai pelatihan seperti itu Pak. Ya. Kalau di BP3 Medan seperti apa Pak? Iya, kalau saya lihat sih ini suatu kegiatan yang sangat baik ya Pak ya. Ini kita sambut positif kegiatannya. Kenapa? Ya itu tadi bahwa kita organisasi pemerintahan ini ya kita harus saling berkolaborasi. Di mana ya KKP sendiri itu punya juga program prioritas ya Pak ya. Di mana program prioritasnya itu salah satunya itu untuk Kampung Nelayan Maju. Nah, dukungan kita untuk memajukan masyarakat kita di daerah itu sangat kita harapkan partisipasi dari pihak-pihak eksternal ya. Mungkin dalam hal ini LPTK itu bisa memberikan kontribusi yang baik juga untuk kami, bahwa kami bisa mengembangkan nanti program-program kami dan mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman di LP3TK ya, karena kami melihat bahwa kalau kami juga bergerak sendiri itu tidak akan mungkin tanpa dukungan dari teman-teman ya. Karena sekarang kita juga sedang bergerak
karena di balai kita juga dan di balai-balai lain di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan itu juga sedang menggiatkan program untuk approval, kemudian sedang menggiatkan kegiatan untuk siswa-siswa SMK di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan itu untuk melengkapi diri untuk bisa melengkapi sertifikat ya seperti tadi untuk BST-nya, kemudian untuk Ankapinnya. Nah, mungkin nanti ini kolaborasi ini yang sangat penting. Mungkin nanti dari MTC juga nanti kita bisa bersinergi bagaimana bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di kami di BP3 Medan ataupun di balai kami yang lain. Nah, mungkin ini bisa jadi sesuatu hal yang sangat baik menurut saya, Pak. Berarti ini semuanya disambut positif ya, Pak? Positif banget, Pak, ya. Kalau saya melihat sih sepertinya banyak yang bisa dikerjasamakan oleh KPTK ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini jangka panjang mungkin, Bang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ke depannya akan banyak lagi yang bisa kita kerjasamakan ke depannya. Ini, Pak, pertanyaan terakhir ini. Ini mungkin penasaran teman-teman KPTK, teman-teman guru yang akan mengadakan pelatihan yang akan ke tempat Bapak Ibu semua. Iya. Apa yang mereka harus persiapkan ini secara fisik atau secara mental nih? Boleh dua-duanya. Silahkan nih. Saya beralih dulu ke cowok ya. Boleh. Jadi mungkin kalau orang mendengar Medan itu cenderung keras ya, Pak ya. Sebenarnya sih enggak, Pak, enggak. Mungkin nada bicaranya atau pembawaan berkomunikasinya yang mungkin ya karena kita baru jumpa ya. Mungkin melihat ini belum terbiasa, tapi pada intinya kita welcome siapapun yang datang di kita, terutama di balai kita sangat welcome. Kemudian secara fisik mungkin karena ini cuaca ya, Pak ya. Karena di daerah kita di Sumatera sekarang cuacanya mungkin hampir sama juga dengan di sini, cuacanya silih berganti nih, Pak. Ada panas, hujan. Tidak bisa ditebak gitu, tidak bisa kita prediksi cuaca. Nah, mungkin bisa mempersiapkanlah fisiknya, kesehatannya. Ya, dengan harapan bahwa nanti peserta yang akan datang ke tempat kami itu bisa melaksanakan kegiatan sampai dengan selesai. Kalau mental itu tidak usah dipersiapkan, Pak ya, karena itu memang sudah harus kewajiban ya. Memang harus mempersiapkan mental, ikut pelatihan. Harus siap mental. Betul, Bapak. Oke, saya beralih ini terakhir ke Bu Risda. Seperti apa, Bu? Apa yang harus teman-teman peserta ini persiapkan? Kalau masalah persiapan mungkin tahu kan mau diklat. Jadi mungkin kalau kita itu yang paling ditetapkan itu pakaiannya memang harus baju putih sama celananya hitam gitu aja, sama fisiknya mungkin karena di sana kan ada praktek. Prakteknya kan dari dari lompat, dari bagaimana cara mau selamatkan teman di laut gitu. Berarti gitu banyak aja. aktivitas fisik ya. Sama juga pada saat nanti berlayar pengoperasian alat tangkap itu, Pak ya. Mungkin berlayar nantinya, Pak ya. Mungkin antimonya mungkin, Bu ya. Antimo, boleh. Iya, ini krusial ini untuk teman-teman yang mau berlayar ini. Yang kan banyak itu yang saya sendiri sebenarnya saya tidak jamin, Pak, ketika nanti di atas kapal saya bisa bertahan seperti ini atau mungkin terhuyung-huyung atau apa. Kebanyakan juga itu maksudnya pengen naik kapal, pengen kerja di kapal tapi mabuk di kapal. Mabuk di kapal laut. Iya. Oh iya, sip nih. Kita sudah dapat informasi yang banyak KPTKers terkait dengan tempat pelaksanaan diklat atau tempat magangnya nanti ya. Jadi kita sudah dapat informasi dari dua expert kita ini, Ibu Risda dan Pak Frank. Dari MTC Karya Persada, kemudian dari BP3 Medan. Ya. Jadi untuk pelaksanaan diklatnya nanti ditunggu teman-teman pengumumannya kapan akan dilaksanakan, kapan sudah mulai bisa daftar. Yang penting pantengin terus media sosial kami di bppmpvkptk.kemdikbud, baik di Instagram, di Facebook ataupun di channel YouTube kami. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu ya sudah bersedia hadir di tempat kami jauh-jauh dari Makassar, dari diculik dari kegiatan untuk diajak ke sini. Tidak apa-apa, Pak. Ya, terima kasih Pak sudah Ibu berbagi informasi dengan kami, dengan teman-teman semua. Terima kasih juga kepada teman-teman KPTKers yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti
kegiatan atau podcast yang terkait dengan informasi pelaksanaan diklat. Ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada teman-teman peserta nantinya Pak, seperti apa? Iya, mungkin tetap semangat Ya, aja tetap mungkin Pak ya. semangat aja ya. Tetap semangat. Ikuti Persiapkan. diklatnya, Iya. Ya, ikut ikuti prosesnya. diklatnya. Kita tunggu Persiapkan fisiknya, iya, persiapkan mentalnya. Iya. kita tunggu Iya. di BP3 Medan. Iya. Saya tunggu jadi Iya. bersada. Iya. Ini udah pada rindu-rindu ini. Iya. Udah pada rindu-rindu ini tempat magangnya kepada Bapak Iya. Ibu. Karena teman-teman pengalaman semua. Iya. kegiatan sebelumnya Iya. peserta itu kalau sudah sampai di tempat kita Pas, Iya. itu pesertanya pasti akan berat untuk meninggalkan Wah. BP3 Medan. Berat agak meninggalkan. Berat Pak, ya. agak meninggalkan. Dan akan selalu merindukan. Ya. Iya, mudah-mudahan akan selalu merindukan. Baik, terima kasih banyak atas semua informasinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita bisa bertemu lagi. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, KPTK.